Gemuruh ledakan di Teheran mungkin menjadi lonceng kematian bagi era unipolar yang selama ini kita kenal. Hegemoni yang dulu tampak kokoh, tak tergoyahkan kini mulai retak oleh semangat multipolar yang kian mengkristal. Aliansi lintas benua yang mulai terbentuk bukan lagi sekedar retorika di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi supremasi yang terus menindas. Apakah serangan Washington ini adalah unjuk kekuatan pamungkas atau justru katalisator yang mempercepat runtuhnya dominasi Barat di dunia luas? Kita bahas bersama dengan analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam, Mas Wibawanto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Yudi. Terima kasih banyak, Mas, sudah berkenan bergabung di Studio Prime. Jadi, Mas Wibawanto, seperti yang kami tanya tadi, lonceng runtuh hegemoni apakah akhir dominasi atau awal aliansi, Mas? Jadi ngelihatnya begini ya, jadi kita harus bisa melihat jauh ke depan. Itu poin satu ya. Jadi key takeaways dari apa yang terjadi sekarang ini adalah, ini yang terjadi ini bukan perang biasa. Ya, ini bukan perang biasa, ini merupakan reshaping dari global order. Itu poin itu. Ya. Yang kedua, aliansi yang terbentuk ya saat ini ya, dimanapun ya, itu sifatnya itu non permanen. Situasional dan transaksional atau yang dikenal dengan minilateral. Itu kedua. Takeaway yang ketiga ya, kalaupun kita nanti menghadapi perang dunia ketiga, itu berbeda dengan model klasik perang dunia 1 dan 2. Karena kita itu sedang menuju kepada dunia yang bisa dikatakan tidak terstruktur atau kuantum, nanti akan saya jelaskan. Sehingga negara yang tidak punya strategi ya, itu akan jadi mainan gitu. Ya. Akan jadi mainan, akan jadi medan pertempuran. Ya. Jadi kita ada di momen langka sekarang ini, momen langka di mana bukan hanya saja kita menghadapi konflik, ya, tetapi kita sedang mendefinisikan ulang diri kita sendiri, dunia, order dunia nih poinnya ya. Jadi bukan siapa lawan siapa, tapi bertahan adalah siapa yang siap menghadapi perubahan. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini kita harus lihat Mas Yudi, bahwa ini adalah struggle of power dari ruling power melawan rising powers. Saya sering katakan itu. 500 tahun terakhir, ya, struggle antara ruling dan rising power itu, dari 16 interaksi, 75% atau 12 berakhir dengan perang terbuka. Baru tercipta orde baru. Sedangkan 4 itu termasuk perang dingin tidak diselesaikan dengan perang terbuka. Itu poinnya. Poin satu kita ambil. Nah, selama ini sejak perang dingin ya itu terbentuk yang namanya pola interaksi irregular competition, sehingga segala macam perseteruan itu disupres, ditekan sedemikian rupa supaya dunia ini tetap di dalam kondisi yang balance. Kalau perspektif realis itu mengatakan bahwa stabilitas yang ada di dunia ini bisa tercapai jika ada balance of power. Jika ada peperangan, berarti kurang balance. Tidak, kurang jadi balance. Jadi pendekatan adalah Newtonian. Nah, pendapat itu coba dikoreksi setelah Perang Dunia Kedua dengan menggunakan pendekatan liberalisme atau teori fisikanya itu termodinamika. Jadi harus ada exchange of energy. Satu sama lain itu harus melihat perbedaan sebagai kerjasama. Poin untuk kerjasama. Ya. Dan itu dilakukan juga oleh Rusia dan juga Amerika. Sampai Rusia dan Amerika juga bekerja sama secara ekonomi, perdagangan, investasi, energi. Bahkan mereka pernah melakukan operasi bareng melawan ISIS dulu, ya, tahun 2011. Dan NATO mempunyai kantor di Moskow, juga NATO punya kantor di Rusia juga punya kantor di NATO di Brussels gitu. Nah, itu semua pendekatan-pendekatan yang sifatnya liberalisme yang dikembangkan menjadi institusionalisme, coba dilembagakan. Ya. Nah, ternyata itu sendiri juga tidak bisa menjaga perdamaian, stabilitas gitu. Nah, akhirnya muncullah pendekatan baru, yaitu konstruktivis yang dimodernisasi. Coba kita melihat itu dari perspektif kuantum. Nah, perspektif kuantum ini, ya, teorinya itu adalah sebenarnya jangan ada dulu bentuk yang permanen. Semua tuh harus fleksibel. Itu poin satu. Ya. Poin kedua, ya, persepsi itu menentukan realita. Ya, jadi kalau Amerika itu melihat Kanada punya nuklir, Amerika tidak takut. Tapi kalau Amerika melihat Iran yang punya nuklir, Amerika takut. Karena adanya persepsi yang berbeda. Begitu poinnya. Nah, sedangkan kenapa Rusia dan Amerika itu sudah melewati perang dingin, damai,
bekerja sama, bahkan membentuk kerjasama antara NATO dan Rusia. Akhirnya mereka perang di Ukraine, bentrokan lagi sekarang. Kenapa? Karena memang tidak ada persamaan norma, persamaan identitas dan interest satu sama lain. Nah, sehingga sekarang pemimpin-pemimpin di dunia ini saat ini dengan kondisi yang tidak pasti seperti ini, ya, yang juga ditunjukkan oleh Presiden Trump, ya, dengan sikap-sikap politiknya, itu akhirnya mereka harus mencari bentuk yang fleksibel gitu, apa yang disebut dengan unilateral. Nah, unilateral itu definisinya itu adalah interaksi kerjasama antar negara yang dilakukan secara situasional tanpa institusionalisme yang kuat, seperti BOP gitu, yang memang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam waktu tertentu, ya. Jadi untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan banyaknya multi fronts, ya, yang bisa escalate kapan saja, di mana kalau itu escalate, itu impact-nya adalah kepada ekonomi, kepada kehidupan sehari-hari. Sementara aliansi sendiri juga bentuknya menjadi kurang jelas sekarang formnya. Sangat fleksibel. Contohnya misalnya di Timur Tengah sendiri sekarang antara negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah dengan Israel dan Amerika sudah bisa dikatakan bersatu dalam tanda kutip atau paling tidak dikatakan kompatibel. Dengan adanya Abraham Accord, negara-negara Arab Sunni mengatakan bahwa national interest mereka lebih diutamakan. Jadi mereka lebih mengutamakan kerjasama dalam ekonomi, teknologi, dan keamanan dengan Israel, menormalisasi hubungan, sudah dilakukan oleh Oman, oleh Maroko, Sudan, dan juga Uni Emirat Arab, ya, di mana selanjutnya dari hubungan yang baik itu mereka memperjuangkan perdamaian two-state solutions di antara Israel dan Palestina. Dan inilah yang menjadi clash of grand strategy opposite, ya, antara Amerika dengan Iran, di mana Iran itu melihat apa yang terjadi sekarang ini sebagai sesuatu yang eksistensial buat mereka. Nah, jadi ini bukan masalah membela Iran atau tidak membela Iran, tetapi sekarang ini memang dituntut adanya perubahan fleksibilitas seperti kuantum. Kuantum itu sangat fleksibel, ya, sehingga suatu subjek itu dia bisa dikatakan belum mengambil sikap sampai harus mengambil sikap. Akhirnya mau apa begitu. Nah, jadi bukan membingungkan gitu loh, ya. Dan kondisi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain, baik di dalam politik domestik, ya, rakyat bingung kepada pemimpin negaranya, kepada kepala pemerintahan, kepala negaranya. Ini maunya apa sih gitu di beberapa negara. Wibowo. Nah, menarik itu. Pak, kan kalau dari pertemuan-pertemuan yang tadi kita ulas, Perdana Menteri Spanyol Sanchez bertemu Xi Jinping, Uni Emirat Arab bertemu Cina dan India, Uni Emirat Arab bertemu Bahrain, aliansi Cina dan Rusia makin erat. Beberapa negara-negara juga melakukan pertemuan. Nah, berdasar dengan yang disampaikan Pak Wibawanto, interaksi kerjasama fleksibel mewujudkan perdamaian yang kuantum kita bahas tadi, apakah tidak menyertakan Amerika di dalamnya? Enggak, jadi begini Mas, ini kan saya sudah bilang tesis awalnya, ini ruling power, Amerika itu kan sekarang adalah ruling power, paling kuat secara militer, ya, secara militer tuh. Nah, itu gambaran bahwa ekonominya juga paling kuat, kalau secara militer dia bisa paling kuat, pasti ekonomi paling kuat. Nah, melawan rising power. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin dunia ini mencoba tidak menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan realis, yaitu balance of power, gitu loh. Jadi masa dibalas masa gitu, bukan begitu, bukan Newtonian gitu. Ya, satu ya. Yang kedua, ternyata yang namanya hubungan ekonomi dan dagang saja itu tidak bisa mencegah konflik. Berarti itu mematahkan apa yang menjadi keyakinan kaum liberalis, bahwa dengan law, dengan menegakkan hukum, dengan kepentingan ekonomi pasti perang itu akan terhindarkan. Ternyata enggak kan, gitu loh. Dan yang ketiga, institusionalisme yang menggunakan analogi living organism itu seperti antibody. Ternyata juga tidak bisa menyelesaikan. Contohnya adalah misalnya penegakan dari resolusi Dewan Keamanan nomor 1701 yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2006 terkait isu di Israel dan Lebanon. Itu pun tidak bisa diterapkan karena kondisi geopolitiknya secara real itu tidak mungkin gitu loh. Jadi itu hanya norma yang tanpa kemampuan untuk di-enforce. Contohnya jelas-jelas itu non-state actors kan, Hezbollah. Tapi kan nggak bisa diusir oleh Lebanon. Akhirnya Israel juga mempunyai klaim dia tidak bisa mundur. Harusnya kan Israel juga mundur dari Lebanon. Yang non-state actor siapapun juga tidak boleh lebih kuat daripada aktor negara kan gitu kan. Tapi itu juga tidak bisa diterapkan. Nah, kenapa? Berarti ada permasalahan. Dan Amerika dan Cina dan Rusia pun itu juga tidak bisa menekan Israel terlalu kuat, Mas, dengan struktur yang sekarang.
Karena Amerika kekuatan nuklir, didukung Amerika, punya pengaruh di Dewan Keamanan PBB secara tidak langsung dengan Amerika, kuat secara militer, teknologi dan intelijen, lobbynya kuat di mana-mana, dan kalau ditekan juga melawan gitu. Nah, sementara Rusia dan Cina itu dekat sekali hubungannya. Kalau Mas pernah ke Washington DC, Mas akan lihat kedutaan Cina itu dan kedutaan Israel itu bersebelahan di pojok gitu. Nah, makin dekatnya gitu, itu tempat eksklusif mereka di situ, ya, bersebelahan, dia tempat yang terpisah gitu. Nah, sebenarnya kedutaan kita di Massachusetts Avenue, tempat-tempat kedutaan lain. Nah, saya hanya mau menceritakan akhirnya sekarang bagaimana menghadapi atau membridge ya keadaan ini antara ruling dan rising power. Great powers ini leadersnya melakukan pendekatan kuantum. Coba kita interaksi, coba kita being fleksibel, coba kita tidak terlalu kaku terhadap komitmen-komitmen klasik seperti pendekatan NATO atau pendekatan-pendekatan yang basisnya adalah hitam putih begitu ya. Nah, itu intinya. Jadi memang Amerika tidak diajak ini karena sekarang yang menjadi tantangan itu adalah Amerika sedang perang dengan Iran. Tapi ini hanya trigger, Mas. Trigger ini saja. Hanya untuk mengubah sistem global karena ada yang harus dikoreksi dari sistem global itu loh. Nah, tinggal bagaimana sekarang? Apakah nanti akan pecah jadi perang dunia? Kalau saya percaya akan pecah jadi perang dunia gitu loh. Karena perang itu dalam perspektif realis harus keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Karena perdamaian itu sementara. Sementara liberalis mengatakan perang itu sementara, akan ada perdamaian. Jadi akan ada waktunya perang dan perdamaian. Tetapi kita harus mengetahui bahwa semua korban ini adalah kemanusiaan. Di Iran juga ada penembakan di dalam negeri, kita harus akui. Amerika malah tembak di Iran. Israel Palestina juga konflik menimbulkan korban manusia. Semua itu yang menjadi korban adalah manusia. Nah, jadi pemimpin-pemimpin ini harus being fleksibel, dan kalau dibilang mereka itu melakukan aliansi itu terlalu dini, tetapi mereka mencari persepsi yang sama, berinteraksi untuk membentuk realita yang baru. Jadi kuantum itu, Mas, kuantum itu cara berpikirnya itu adalah apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan gitu. Jadi bukan sesuatu yang given seperti pendekatan atomik. Jadi misalnya Perdana Menteri Italia bertemu dengan Presiden Xi Jinping, itu percaya dalam pendidikan kuantum mereka akan ada sesuatu yang baru keluar dari interaksi pikiran dan interaksi pandangan itu tadi gitu loh. Nah, tuh, jadi cara-cara kuantum gitu. Kadang-kadang kan kita juga melihat banyak pemimpin di dunia sekarang being fleksibel gitu. Mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya. Ya, misalnya Menteri Pertahanan Indonesia ke Amerika, Pak Prabowo ke Rusia, kan bingung kan, banyak juga yang bertanya gitu loh. Nah, sebenarnya kalau saya menafsirkan itu adalah pendekatan yang positif secara kuantum, tetapi ada juga orang yang melihat itu dari perspektif lain yang kita juga harus hargai gitu loh. Tapi intinya kita coba positif, kita melihat bahwa interaksi para pemimpin ini penting, itu poinnya. Saya cuma mengatakan itu, bahwa perception itu menentukan realitas, Mas. Berarti tadi sempat disinggung Pak Wibowanto, Menhan kita ke Amerika, Presiden ke Rusia, ke Prancis juga. Berarti itu adalah bagian dari upaya mungkinkah mencari persepsi baru yang kuantum tadi, begitu berarti? Ya, jadi kuantum itu semuanya jadi relatif, karena dasarnya teori kuantum itu relatif. Gitu loh. Pada saat kita berdiri depan kereta, kita akan melihat kereta itu kan begitu cepat. Tapi kalau kita jauh kan kereta itu kelihatan lambat. Jadi reality itu bukan objektif seperti realis. Jadi yang tadinya itu musuh bisa jadi teman gitu loh. Itu perspektifnya tuh. Nah, ini yang Iran juga harus melakukan moderasi ya. Makanya kita juga tidak bisa menghakimi apa yang menjadi keyakinan dari suatu bangsa ya. Tapi ini semua mengalami koreksi, Mas. Dunia ini mengalami koreksi. Yang dibutuhkan adalah kesiapan kita untuk menghadapi perubahan. Pak Wibowanto, maaf saya potong. Proses menuju persepsi baru kuantum tadi, apakah memang selalu warga sipil yang terpaksa menjadi korban di balik ini semua, Pak? Ya, sebenarnya enggak. Jadi cara melihatnya adalah pendekatan realis itu, ya, itu percaya bahwa jika ada yang tidak balance, pasti akan ada perang. Sehingga dicoba untuk diselesaikan dengan cara perundingan atau cara-cara yang rule of law atau cara-cara yang institusionalis, menggunakan pendekatan institusionalis. Nah, tetapi kan terbukti, Mas, gitu loh, bahwa sejak tahun 79 sampai tahun 2006 untuk kasusnya Iran dan Amerika saja, itu kan nggak bisa selesai. Untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006 aja juga tidak bisa sampai sekarang. Ya, karena semua bermain gitu loh. Cina sama Rusia juga tidak mau konfrontasi dengan Amerika.
Tapi sekarang terbentuk aliansi tanda kutip Amerika dengan Israel bersama juga dengan dengan beberapa negara Gulf ya, dengan Abraham Accord-nya ya, fleksibel. Tetapi di saat bersamaan Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan ya, kemungkinan Mesir itu juga sudah mulai ngobrol menghadapi kemungkinan setelah perang Iran ini Amerika nggak jelas gitu loh. Dan sambil mereka juga mendeter Iran. Itu poinnya tuh. Nah, jadi ada juga interaksi seperti sekarang gitu. Nah, jadi ini ya bukan artinya rakyat sipil harus menjadi korban, karena memang cara-cara yang dilakukan secara realis, liberalis, institusionalis itu ternyata belum bisa menyelesaikan masalah yang fundamental gitu loh. Contohnya Mas ya. Contoh superpower itu ya. Superpower itu pasti yang pertama dia akan melucuti kekuatan yang mau membalance dan konfrontasional seperti Iran kepada Amerika. Karena dalam foreign policy itu kan bisa membalance, bisa hedging, bisa bandwagon ngikut gitu. Kalau global south itu biasanya hedging seperti Indonesia hedging, tapi kan kita tidak menantang siapapun gitu loh. Kalau Iran kan menantang, nah memang Amerika pasti akan menekan militernya, kemampuan nuklirnya dan proksi-proksinya. Nah bagi Iran, Hamas dan Hezbollah itu adalah pertahanan mereka. Mereka tidak akan menunjukin, sementara Amerika mau itu harus menunjukin dulu gitu. Baik. Nah itu, nah poin kedua nih Mas, semua superpower pasti mau punya akses ke choke point. Ya, jadi nggak akan boleh itu Hormuz dikuasai oleh Iran. Contohnya tuh poinnya. Nah, baik. yang ketiga, ini satu lagi nih, yang ketiga adalah superpower pasti akan mencegah munculnya rivalitas baru di kawasan manapun. Ya, Rusia, Cina pasti akan dicegah. Yang keempat, mereka akan melindungi negara-negara aliansinya. Nah, dalam konteks ini Mas, tadi kan Mas menanyakan, kenapa harus rakyat sipil yang menjadi korban? Sebenarnya bukan. Regional security kompleks yang ada sekarang, contohnya di Timur Tengah termasuk di Indo-Pasifik, ini cukup kuat untuk mencegah tidak terjadinya perang antar negara, tapi belum cukup kuat untuk mencegah adanya perang-perang low intensity konflik yang akhirnya akan meledak juga gitu loh. Itu poinnya. Jadi bicara ini adalah mereka untuk berinteraksi mencegah. Pak, bicara soal melucuti kekuatan dan mencegah rivalitas ya Pak ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan juga mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump menyebut Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Kita simak dulu ya Pak Wibowanto informasinya berikut ini. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat Cina tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump mengatakan Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara Cina melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. Cina mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Kita lanjutkan dialog kita. Mas Wibowanto, itu bagaimana Mas ketika Trump ditanya mengenai dugaan Cina juga mempersenjatai Iran begitu, kemudian jika Cina melakukannya mereka akan mengetahui akibatnya. Apakah ini sebuah ancaman dan keluar dari rencana kuantum persepsi baru lagi, atau malah itu masih dari bagian yang memang secara naturali akan terjadi? Ya, jadi Amerika sebagai negara akan merespon seperti itu. Itu saya sampaikan, siapapun presidennya. Cuman bedanya cara menyampaikannya saja, Mas. Jadi 4 pilar tadi yang terjadi antara Amerika dengan Rusia, itu sudah dipercayai oleh Jimmy Carter, oleh George Bush Senior, oleh Ronald Reagan, oleh Bill Clinton, oleh Obama, oleh Biden, ya, oleh George Bush Junior, dan Trump. Tapi Trump yang beda pendekatannya. Trump melakukan operasi militer terbuka yang selama ini presiden lain melakukannya dengan special operation dan low intensity conflict. Contohnya pernah itu zaman George Bush ya, George Bush Junior, fasilitas nuklir Iran itu dihabisi lewat serangan cyber Stuxnet. Waktu itu dipimpin oleh
waktu itu dia jagoannya lah di Amerika tuh General Michael Hayden tuh. Nah itu Amerika dan Israel bekerja sama untuk itu tanpa perang terbuka, selesai kan masalahnya. Nah jadi Obama bilang ini kita harus menghadapi upaya diplomasi yang challenging dengan special operation law intensive conflict, atau kita perang terbuka sekaligus. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa Cina itu tidak akan konfrontatif dengan Amerika, tapi dia akan membuat Amerika itu capek sehingga Amerika itu turun sendiri atau melewati siklus superpower. Tidak ada superpower yang abadi, Mas. Superpower itu pasti akan turun. Yang pertama mereka inovatif stage-nya, yang kedua mereka produktif, yang ketiga tuh mereka akan jaya, yang keempat mereka nyaman dengan kehidupan, ya, mulai akhirnya fokus pada service daripada produksi, terus akhirnya mereka overstretch di luar dan akan menghadapi konflik di dalam dan mereka akan turun. Dan Cina tahu ini, gitu loh. Nah, jadi kalaupun Trump itu tadi merespon seperti itu adalah respon yang wajar dari negara. Tetapi apa yang Trump sampaikan itu jangan langsung diambil gitu aja, karena cara berbicaranya Trump itu, gitu loh. Belum tentu begitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ini adalah hasil laporan intelijen, pasti hasil laporan intelijen objektif, dan Trump itu kita harapkan semuanya ya harus membaca laporan intelijen seobjektif mungkin. Dan cara meresponnya itu sebisa mungkin ini cara merespon yang harus konstruktif. Nah, jadi kalau Trump seperti itu, ya dari Cina dan negara-negara lain tidak perlu harus meresponnya. Tapi kalau sampai benar itu terjadi dan Hormuz ini diblok dan akan merugikan negara lain, nah inilah yang terjadi sekarang, bahwa Cina dan Rusia sedang latihan perang di Laut Cina Selatan. Itu saya bilang bahwa kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Kan saya berkali-kali ngomong gitu, Mas Yudi, bahwa stage-nya sudah ada, gitu loh. Dan dunia ini berdasarkan beberapa penafsiran ya dari agama Ibrahimik ya, itu tidak lewat dari 2280. 2280 tuh udah mungkin udah akhir zaman tuh. Nah, jadi kenapa? Karena ada prediksi juga, ini prediksi saintifik ya. Dengan tingkat kematian lebih banyak daripada kelahiran di dunia sekarang itu ya. Itu diprediksi tahun 2280 jumlah umat manusia di dunia itu cuma 2, Mas. Cuma 2? 2 orang. Ya silakan dicek background ini, saya bicara di publik ya. Dan antara 2040 sampai 2055 diperkirakan jumlah humanoid robot dengan jumlah manusia udah sama. Antara 2040 sampai 2055. Berarti memang ada tren bahwa manusia akan berkurang jumlahnya. Ini akhir zaman ke sana. Nah, ini staging gitu loh. Melihatnya harus staging. Nah yang kedua adalah digitalisasi, semuanya sekarang cyber base. Nah yang ketiga adalah dekarbonisasi. Itu adalah megatrend. Silahkan dicek. Itu adalah 3 megatrend ya. Jadi saya lihat ini sekarang ini ada masalah sistemik dunia harus dikoreksi. Dan seperti sejarah-sejarah perang masa lalu, maksud perang-perang superpower, Persian maksud superpower, British Empire, Ottoman Empire, semua kelakuannya sama seperti itu, tidak mau disaingi. Pendekatan ofensif realis itu semua biasanya kalau perang, sebelum mereka akhirnya menghadapi struggle, itu mereka akan menghadapi trigger event ya, seperti ada triggernya ya. Sekarang ini antara Iran Amerika. Tetapi di balik itu ada great power politics, Mas, gitu. Dan ini tidak lepas dari 3 tren tadi. Nah, ini staging for the next. Jadi kita harus mempersiapkan diri, karena negara tanpa strategi sekarang akan jadi permainan. Akan jadi mainan diombang-ambing sana sini. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang penting itu sekarang harus menjaga relevansi kita di hadapan semua aktor sekarang. Kita bebas aktif ya, kita punya prinsip, kita nggak usah cari masalah sama negara-negara lain, tetapi kita bisa menjadi problem solver, dan kita dipercaya mempunyai integritas sebagai bangsa di domestik dan juga di dunia internasional dengan postur luar negeri kita yang sebagai hedger tadi. Pak Wibowanto, terima kasih banyak ya Pak ya, terima kasih banyak. Ya tadi artinya kalau saya simpulkan, yang paling penting memang harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan apapun yang terjadi ke depan ya Pak Wibowanto ya. Terima kasih Pak Wibowanto sudah berbagi ya. Izin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wibowanto. Waalaikumsalam.